penting di dalam itu. Pertama, indikator bahwa demokrasi itu mati. Pertama, satu, jika pemimpin yang terpilih di dalam iklim demokrasi cenderung membiarkan dalam titik hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Nah, ini bisa berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi yang tidak berjalan. Kedua, ada indikator lain seperti misalnya dalam tanda petik mencegah kelompok-kelompok oposisi. Ketiga, membiarkan praktik-praktik kekerasan. Dan keempat, kekuatan masyarakat sipil itu dalam tanda petik dilemahkan. Jadi ada 4 indikator ini yang membuat demokrasi cenderung mati. Nah, sebelum mati sebenarnya ada proses. John Solson, salah satu tokoh yang menulis tentang demokrasi, proses demokrasi. Proses demokrasi ini demokrasi yang membuktu. Jadi kita sebenarnya hari ini ada situasi-situasi seperti itu. Awal-awal reformasi, semangat reformasi itu mewarnai perilaku kita berpikir demokratis. Beberapa hukum atau undang-undang itu dibongkar, kemudian lahirlah sejumlah undang-undang yang demokratis. Nah, kalau di dalam demokrasi mati tadi, undang-undang ini pemerintah cenderung melahirkan produk-produk undang-undang yang sebenarnya berpihak pada kepentingan kekuasaan. Karena itu Karl Marx pernah bilang, produk hukum kerap berpihak pada kelas. Kelas apa? Kelas kekuasaan. Nah, kalau kita lihat demokrasi dalam konteks mati tadi. Dan kemudian tadi disebut dengan demokrasi Babras. Babras ini bisa kita maknai di luar ragu-ragu demokrasi. Jadi demokrasi tanpa hukum chaos ya. Nah, saya kira ini yang disebut dengan Babras. Artinya gerakan-gerakan masyarakat sipil atau katakanlah kelompok-kelompok mahasiswa sebagai elemen dari masyarakat sipil termasuk Gencar. Ini saya pandang Gencar yang berdiri adalah bagian dari gerakan masyarakat sipil, adalah bagian dari gerakan sosial. Nah, gerakan sosial pada hakikatnya adalah mencoba mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis menjadi demokratis. Nah, itulah makna dari gerakan sosial. Nah, gerakan sosial saya belum paham persis apa yang menjadi mimpi teman-teman di Gencar. Tapi kalau saya baca sebentar dari teks Marxnya, ada keinginan berkontribusi pada Republik Indonesia. Artinya Gencar sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa sebagai gerakan masyarakat sipil, memiliki mandat bagaimana menjaga atau merawat demokrasi. Nah, dari reformasi kita lihat ada kecenderungan proses demokrasi kita menuju proses juga menuju kematian. Nah, ini yang harus kita rawat bersama-sama. Ambil contoh, Buzzer itu sebenarnya mencederai demokrasi. Kenapa? Buzzer itu kerap memberikan informasi-informasi yang syarat, terutama teman-teman buzzer yang memiliki latar belakang wartawan. Dia mampu menghadirkan sebuah berita yang seolah-olah itu penuh realitas, seolah-olah itu benar, padahal itu hoax. Nah, ini berbahaya bagi demokrasi. Yang berbahaya lagi, pemahaman ini beredar di media
HP ya, yang juga dimiliki oleh masyarakat kelas bawah, masyarakat akar rumput. Jika hoax ini berkembang di dalam masyarakat rumput, akan muncul kesadaran-kesadaran yang palsu, kesadaran-kesadaran yang dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan media, kekuatan-kekuatan dari teman-teman yang buzzer ini. Jadi saya kira buzzer harus kita hentikan di dalam proses demokrasi. Buzzer akan merusak akar rumput, masyarakat akar rumput akan merusak. Nah, saya pikir di sini perlu ada komunikasi ya yang edukatif. Bagaimana kita mampu menggunakan media sosial sebagai ruang publik di media semu di dunia maya, tetapi kita mampu memberikan kecerdasan kepada masyarakat akar rumput sehingga masyarakat akar rumput terdidik. Sebab pada hakikatnya demokrasi itu kan menempatkan sebuah kekuatan di akal sehat, akal pikiran. Ya. Saya kira jalan tengahnya itu. 2 menit. Nah, bagaimana jalan tengahnya? Saya kira kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira di dalam sila keempat kita udah jelas di situ perayatan ya, yang dipimpin oleh hikmah. Di situ pada hakikatnya adalah demokrasi. Nah, demokrasi kita dalam artian ini bagaimana perspektif filsafat Pancasila mampu menjadi dasar cara berpikir kita dalam menilai proses politik, proses demokrasi yang sebenarnya banyak dari barat. Ini bukan berarti kita berpikir anti barat, tapi Pancasila sebagai cara kita berpikir dia menjadi sebuah koreksi terhadap falsafah barat. Baik. Saya kira itu yang harus kita kembangkan sehingga kita mampu melahirkan demokrasi yang khas Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Karna Nasir. Sumatera Selatan. Wakil-wakil lain. Ibu, menurut Ibu, kita sedang menghadapi sebuah pesta sebentar lagi. Menurut Ibu Ketua DPR, apakah di Sumatera Selatan ini demokrasinya sudah mati atau bablas dan bagaimana untuk mendapatkan demokrasi jalan tengah? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gencar Indonesia. Yang saya hormati Pak Kandatarek, Pak Budi Sajidin, Pak Najib, juga Pak Srito dan seluruh audiens dari beberapa komunitas. Yang pertama, saya bangga bisa ikut hadir di acara yang sangat luar biasa, judulnya Dialektika Akar Rumput. Artinya saya memaknai makna dialektika ini adalah pembicaraan dua arah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP Gencar terhadap saya adalah Audiens mohon tenang ya. Kalau tidak mau tenang silakan keluar dari audiens dialektika ya. Silakan Bu. Saya adalah produk demokrasi. Itu memang betul. Apalagi 9 Desember ini ada pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di kabupaten kota. Saya berharap sebagai Ketua DPRD yang notabene adalah mewakili kepentingan masyarakat. Yang pertama adalah kita hormati demokrasi itu betul-betul bagaimana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menentukan masa depannya melalui pemilu kada. Yang tentunya kalau masyarakat bisa memaknai ini, saya berpikir hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Saya berharap bahwa pesta demokrasi ini harus dimaknai adalah pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya.
bukan pesta rakyat yang karena pragmatis sehingga memilih pemimpinnya berdasarkan arahan dan bayaran. Itu namanya bukan pesta demokrasi menurut saya. Saya berharap bahwa demokrasi di Sumatera Selatan nantinya itu akan betul-betul menyalurkan keinginan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Karena saya melihat ada beberapa yang memang harus diwaspadai untuk keamanannya. Sangat bagus sekali tadi ada pertanyaan, demokrasi kita ini demokrasi mati atau demokrasi bablaskah atau jalan tengah? Sebetulnya kita harus punya rasa optimis. Tadi sudah dicanangkan oleh DPP Bintar bahwa Sumatera Selatan ini zero konflik. Artinya demokrasi yang ada di Sumatera Selatan berbeda dengan demokrasi di luar Sumatera Selatan. Itu yang menjadi modal kita dulu. Contohnya seperti saya sebagai ketua DPRD, saya seringkali menerima unjuk rasa terutama dari mahasiswa. Sejak saya dilatih satu tahun yang lalu sampai kemarin tidak ada hentinya. Namun mereka bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan secara seharusnya. Nah, ini yang kita harapkan. Karena kita tidak mengharapkan bahwa demokrasi yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi demokrasi yang kebablasan. Karena kita melihat bahwa demokrasi yang ada di Sumatera Selatan ini adalah demokrasi yang secara intelektual kita berbeda dengan daerah lain. Untuk menghadapi pilkada, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Sumatera Selatan ini sudah masyarakat yang pandai menentukan pemimpinnya. Dan semoga saja apa yang dipilihnya nanti adalah memang menjadi pemimpin yang bisa mengerti, menghargai, bisa menjabarkan keinginan masyarakat yang di daerahnya itu. Jadi saya sebagai ketua DPRD adalah representasi dari masyarakat Sumatera Selatan. Tentunya saya juga menghimbau kepada, di sini ada aparat, bahwa aparat kita harapkan tetap menjaga netralitas, karena dengan netralitas kondusif insya Allah. Sehingga untuk Sumatera Selatan saya lebih memaknai bahwa demokrasi ini Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik. Tidak mati, tidak kebablasan, dan bukan jalan tengah. Dan memang demokrasi di Sumatera Selatan memang seharusnya sudah seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada audien, karena ini forum terhormat dialektika, persembahan DPP Gencar, silakan Anda ikuti. Kalau ingin ngobrol di mata kawan-kawan gerakan, bahwa apapun kritisi dari masyarakat Sumsel, apapun, kadang-kadang saya sebagai pelaku juga setelah pulang demo itu berpikir, apakah perkataan saya terlalu kasar, apakah perkataan saya dan kawan-kawan terlalu lembut. Bagaimanapun juga gubernur tetap hadir, bagaimanapun juga Pemprov tetap mendatangi masa aksi. Pertanyaan saya, yang selama ini terjadi bahwa terus aksi berulang-ulang menurut masyarakat Sumatera Selatan, dan kesannya adalah banyak saluran-saluran yang tersumbat transformasinya antara masyarakat dan penguasa eksekutif di Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana menurut Pak Lagi? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua DPP Gencar. Saya menyimak tadi dari akademisi Pak Dr. Tarik Rashid, juga dari yang mewakili rakyat Bu Adita, ini ada dari jajar keamanan. Saya melihat bahwa demokrasi dengan pertanyaannya tadi, demokrasi mati, demokrasi jalan tengah, demokrasi kebablasan. Saya sudah bekerja di
pemerintahan ini selama 6 kali pergantian kepala daerah. Dengan sejak awal dari presiden masih masa Orde Baru. Nah, dalam menyikapi kondisi dan situasi demokrasi di Sumatera Selatan yang ditanyakan di Dharma, saya melihat bahwa kondisi kemajuan dengan teknologi saat ini membawa perubahan. Artinya dari teori-teori yang tadi saya pelajari semenjak saya melaksanakan pendidikan, baik sampaikan dari Pak Ahmad dan sebagainya, termasuk dari Pak Tahir Rasid tadi, semua pada prinsipnya adalah kembali kepada jati diri kita sendiri. Saya mencermati sejak masa kepemimpinan Pak Ramli di Sumatera Selatan saat saya ikut, sampai saat ini di kepemimpinan Pak Herman Deru. Perubahan kondisi situasi sejak reformasi merubah sebagai penyelenggara pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dalam konteks bagaimana demokrasi dibangun dengan akar rumput. Kalau saya melihat yang dipertanyakan Adinda Dharma, mengingat negara-negara besar saat itu bisa mampu mengalahkan dengan kondisi negara kecil, negara kuat dengan negara lemah, sekarang yang cepat dengan kemampuan teknologi. Artinya aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada jajaran pemerintahan di masa saat ini maupun sebelum-sebelumnya itu adalah satu bagian dari demokrasi. Nah, Sumbatan tentunya inilah bencana, salah satu yang memberikan koreksi, memberikan masukan, memberikan arahan sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Saya melihat Sumsel dengan jumlah wilayah yang cukup besar, 91 km persegi, 17 kabupaten kota, hampir 9 juta, khususnya kota Palembang. Aspirasi yang disampaikan kepada pimpinan daerah sampai saat ini tetap dalam koridor yang demokrasi. Salurannya tetap diberikan ruang, baik yang disampaikan kepada Dewan maupun kepada pemerintah. Nah, konklusinya saya berharap kalau tidak dalam kategori kondisi dan situasi, kembalilah kepada penyelesaian masalah adalah pada kita sendiri. Kita bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Sumatera Selatan ini dengan kondisi kemajemukan tetap terpelihara konflik, ini juga bagian dari demokrasi. Nah, kalau yang dipertanyakan Adinda Dharma tadi, saya melihat yang terakhir di 2 tahun kepemimpinan Bapak Herman Deru, saya tahu beliau selalu memberikan ruang untuk aspirasi itu sendiri. Untuk tindak lanjut salurannya sebagai negara yang dibatasi dengan hukum, tentunya kita tetap taat dengan aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama. Nah, konklusinya di Sumatera Selatan, demokrasi dalam konteks pembangunan itu bagian kekuatan untuk kita laksanakan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan nanti ada yang mau menanggapi karena kita kawan-kawan aktivis juga yang menurut penegakan hukum sudah sangat kelewatan bablas. Bagaimana tanggapan Anda yang pertama mengenai penegakan hukum dan cara pengacara menyelesaikan masalah dengan aparat hukum dalam konteks demokrasi mati, bablas, dan jalan tengah? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Profesor, Pak Najib, Bu Intan. Jadi ini tema sebenarnya bagus sekali, yang mana kita menginspirasi kepada adik-adik mahasiswa, termasuk juga kawan-kawan dari aktivis yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini sudah terjadi, di mana berapa kali terjadi bahwa demokrasi di khususnya di Sumatera Selatan, yang mana aktivis adik-adik mahasiswa bersatu padu dalam arti untuk
katanya menegakkan bahwa demokrasi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Jelas kita himbau juga kepada rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan juga aktivis yang ada di Sumatera Selatan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia itu jelas harus prosedur. Harus ada prosedur yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di kita. Yang mana kalau kita harus mengeluarkan pendapat kita, memang itu ada prosedur harus memberikan izin atau memberikan pemberitahuan kepada yang aparat khususnya kepolisian. Dan di situ kita dipantau bahwa kita tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak ada kepentingan untuk apa yang kita untuk suarakan di DPR, di gubernur atau di mana gitu. Nah, terlepas itu masalah kejadian-kejadian pendampingan atau masalah anarkis, yaitu sudah sewajarnya. Kalau memang itu kita salah, sesuai dan tidak sesuai dengan prosedur itu, wajar saja aparat keamanan mengambil tindakan, karena itu sudah di luar dari koridor-koridor hukum yang berlaku di kita. Dari situ, makanya kami kemarin jelas dari advokasi, khususnya dari Ferrari, mengadvokasi seluruh rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah di Polda maupun di Polresta kemarin yang banyak diamankan, kita bantu juga. Alhamdulillah dari Polda, dari Polres mensupport ada solusi-solusi untuk kawan-kawan mahasiswa. Kita juga bergabung dengan advokasi yang lainnya di situ. Alhamdulillah disambut oleh dari Bapak Kapolda, dari Bapak Kapolres, di mana di situ banyak kawan-kawan dari mahasiswa yang katakan kebablasan kemungkinan, kebablasan dalam arti di luar dari koridor yang telah kita tentukan dari aturan yang ada. Tetapi jelas itu namanya kita mengaspirasi demokrasi, ya itu wajar-wajar saja. Yang mana kita menuntut hal bahwa demokrasi itu oke gini. Nah, cuma karena kebablasan mungkin ada provokasi dan itu juga dilarang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kita. Yang itu akan membuat nggak bagus untuk fasilitas dari negara tersebut, dan ada yang menyebabkan kita akhirnya berantakan yang ada di Palembang. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita juga sudah berusaha untuk membantu kawan-kawan dari mahasiswa dan aktivis yang ada, dan kami juga berterima kasih kepada aparat keamanan dalam ini Kapolda dan juga Bapak Kepolisian yang membantu menjembatani kawan-kawan yang memberi aksi waktu kemarin. Saya kira itu saja yang saya katakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bang Wito. Bang Wito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu, Bapak narasumber seluruhnya yang hadir. Yang saya hormati rekan-rekan aktivis yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya. Saya mewakili Bapak Kapolda, tadi mendapat penghargaan dari Gencar. Salam hormat dari beliau buat rekan-rekan semua, kita apresiasi. Kemudian Gencar ini melaksanakan kegiatan dengan judul dialektika. Sebetulnya ini sudah terjawab, baik dari Profesor Tarek nih, kemudian dari asisten 1, juga dari Ketua DPRD. Sudah sangat jelas demokrasi sesuai dengan undang-undang. Tidak ada katakan demokrasi mati, tidak ada demokrasi kebablasan, tidak ada demokrasi tengah-tengah. Demokrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi tidak usah dibahas lagi. Kemudian masalah dialektika itu betul, namanya dialog. Nah sekarang adanya Gencar, rekan-rekan saya tanya, ini adanya Gencar ini bisa ada karena ada demokrasi. Jelas ini, adanya Ketua DPRD itu karena adanya demokrasi, adanya kepala desa karena ada demokrasi, adanya kegiatan unjuk rasa karena ada demokrasi yang diatur. Kalau tidak ada demokrasi, kemungkinan tidak ada juga Gencar bisa ada di sini. Ya. Sekarang adalah pesan saya, jaga kekompakan, jangan mau dipecah belah.
jaga kekompakan. Kita sudah jadi komplit, tolong aktivis dijaga. Ini aktivis dibilang akar rumput. Nanti ke depan ini jadi tunas-tunas bangsa, jadi pemimpin di Sumsel ini. Dan akar rumput itu juga itu adalah sesuatu yang potensi dan bermanfaat. Bagaimana tumbuh pohon jadi besar kalau tidak ada akar yang di bawah permukaan itu menghisap sari-sari makanan. Jadi akar rumput itu akan bermanfaat, ya. Jadi dialektika itu dialog akar rumput yang sebetulnya sangat bagus. Jadi itu apresiasi. Kemudian masalah demokrasi saya pikir bukan kapasitas saya membahasnya. Baik, sekarang mengenai masalah pilkada. Rekan-rekan, pilkada saat ini banyak perbedaan dengan pilkada dulu, terutama di TPS nih. Nanti tintanya itu di TPS, bukan tinta celup. Petugasnya pakai pengaman, ada tempat cuci tangan, jaga jaraknya. Jadi ada perbedaan banyak. Kapasitas satu TPS pun tidak boleh lebih dari 500 orang. Diatur waktunya. Ini rekan-rekan harus hadir ke TPS. Untuk apa? Katanya mau pesta demokrasi. Kalau pesta itu senang, hadir, memilih pemimpin ya hadir. Jadi tingkat partisipasi, keberanian hadir harus datang. Kenapa? Karena di TPS pun sudah didisinfektan dulu. Kemudian pintu keluar pintu masuknya sudah diatur. Jadi rekan-rekan aktivis ini, gencar ini membantu. Harus ada manfaatnya adanya gencar ini. Saya tambahin sebetulnya kalau boleh nih Pak Carman, ya. Gencar untuk Indonesia, untuk apa? Gencar untuk Indonesia unggul atau gencar untuk Indonesia bersatu, gitu loh, tambahin. Jadi gencar untuk Indonesia unggul atau bersatu. Jadi jaga kekompakan, tingkatkan kemajuan, jangan mau dipecah belah. Karena apa? Bagaimana mau bisa maju? Bagaimana bisa maju? Bagaimana bisa hebat kalau nggak kompak? Belum mau maju udah pecah-pecah duluan. Jadi rekan-rekan di Sumsel kompak. Setelah kompak aman bisa maju, bisnis bisa jalan, belajar bisa nyaman. Jangan mau dipecah belah, jangan mau egois. Adanya gencar itu jadi pemersatu nanti, pesan saya nih, ya. Nah, sekarang masalah pilkada. Pilkada 9 Desember 678 masa tenang, bantu pemerintah, bantu aparat, jadi pemantau pemilu. Bagaimana situasi masa tenang 678, logistik pemilu sampai ke TPS, pelaksanaan pilkadanya aman, tertib, lancar dan sehat. Kalau tidak sehat percuma. Jelas ini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa duduk di sini karena ada demokrasi. Pak Carman dipilih jadi pemimpin karena ada demokrasi. Tanpa melalui proses demokrasi mana bisa dipilih dia. Saya tekankan jaga keamanan, jaga kesehatan. Dan pesta demokrasi itu jangan jadi perpecahan, namanya pesta, harus senang. Jelas ini? Nah, terima kasih. Itu saja pesan saya, mewakili diri saya sendiri lah, teman-teman sekalian, ini masih sifatnya nasihat. Ada beberapa hal nih, anggap rekan-rekan aktivis. Satu, dosen-dosen lama kita sudah bilang 3S. Senyum sapa salam, jalankan itu. Terus kemudian apa? Pakai 3K, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, kolaborasi. Jadi supaya kita kuat, itu kita bersatu kolaborasi. Ini jempol bagus, kalau gini jelek. Telunjuk nyuruh-nyuruh. Ini untuk apalah? Nah, ya kan? Ini jari kelingking dikasih cincin bagus. Ini bersih lubang hidung nih, kelingking nih. Tapi kalau kita bersatu, bisa ngelukis, bisa pakai makan, bisa ngangkat benda 30 kilo lebih, bisa nonjok orang juga jatuh. Inilah fungsinya kolaborasi. Rekan-rekan berkolaborasi nih, jangan egois ingin maju sendiri, menang sendiri. Ya, saya dari aparat keamanan pesan itu, alhamdulillah tidak ada konflik. Ingat ya, begitu ada konflik sosial, menyelesaikannya lama, tahunan. Jadi jangan mau dipecah belah. Kalau pencurian motor, pencurian mobil, 5-10 terungkap gampang. Tapi itu terjadi benturan konflik sosial kalau dipecah belah, selesainya lama. Saya pengalaman beberapa daerah konflik, ke Poso, ke Ambon, ke Aceh, susah lama menyelesaikannya. Jadi pesan saya adalah jaga keamanan, jaga ketertiban, dan jaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dari Bapak Kapolda pada kompetensinya masing-masing. Saya meminta
3 orang saja, karena ini ada praktisi hukum, karena ini ada mahasiswa, dan ini ada para aktivis. Saya mulai dari nanti ya. Saya mulai Kuyung mana? Ini kalau berapa kali Kuyung mana? Ya, Pak Sabar, saya berdiri. Belum ditanya Pak, lagi dulu Pak. Dikit nanya, anggapnya boleh banyak. Tapi waktunya cuma 7 menit. Pas jam 10 gitu, belum cas. Baik, Pak Sabran, kita sudah mendengar bersama ya 5 tanggapan mengenai demokrasi mati, demokrasi 12 dan demokrasi jalan tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara demokrasi hari ini, kita tidak lepas dari trias politika. Artinya baik pelaksana secara hukum, tata negara, dan penegakan hukum itu sendiri. Di dalam demokrasi kita berbicara tentang kebebasan, tetapi di dalam batasan-batasan yang kita sepakati bersama. Tadi dari pihak Kapolda tadi memberikan nasihat untuk kita semua bahwa kita jangan termakan hoax. Dalam pandangan saya, Bapak, yang punya kapasitas untuk membongkar apa itu hoax dan siapa sumbernya itu adalah pemerintah, bukan kami masyarakat. Karena pemerintah punya resources yang jelas. Mabes Polri itu punya badan yang khusus untuk IT. Saya nggak tahu apa namanya saya. Kemudian kalau kita berbicara tentang pemilihan dan demokrasi Indonesia hari ini, saya tidak melihat demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang ada di dalam pemikiran awal munculnya demokrasi. Kita bicara demokrasi Pancasila hari ini, tetapi kita sendiri hanya sebatas literasi berbicara tentang demokrasi Pancasila. Karena praktek dan faktanya yang terjadi di Indonesia hari ini, kita adalah demokrasi oligarki. Dan itu fakta. Demokrasi yang terjadi di Indonesia hari ini adalah demokrasi kapitalis. Bagaimana kita mau bicara demokrasi sudah ada? Demokrasi itu dari dan untuk rakyat. Kalau kita bicara oligarki tidak ada lagi dari rakyat, tidak ada lagi. Demokrasi kapitalis itu hanya demokrasi untuk para pemegang kapital. Ide-ide dan idealisme masyarakat itu sudah tergadai. Jadi hari ini demokrasi Pancasila itu di mana? Jadi menurut saya itu saja. Soal hoax tadi Pak yang memecah belah, saya sangat sepakat dengan polisi. Saya resah. Saya salah satu orang yang paling resah dengan hoax hari ini Pak. Tetapi kami masyarakat itu tidak bisa melacak siapa dan sumber dari hoax itu sendiri. Yang punya kemampuan itu adalah pemerintah. Dan polisi sangat paham soal itu. Seharusnya polisi yang membongkar itu melalui Kominfo dan lain-lain, bukan kami. Jangan kami disuruh untuk memisah mana hoax mana tidak, sementara kami tidak tahu siapa sumbernya. Bongkar sumbernya itu melalui jaringan kepolisian. Terima kasih. Baik, teman-teman. Ya, silakan dicerna. Apakah dengan demokrasi jual beli suara? Kalau kita berbicara demokrasi oligarki dan kapitalis, itu wanipiro Pak. Wanipiro akhirnya. Kenapa faktor ini? Karena kita harus jujur, hari ini seluruh partai ya, tidak ada melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Loh, kalau kita mau berbicara demokrasi untuk adik-adik kita harus jujur di sini. Kalau kita tidak berani jujur, stop bicara demokrasi. Baik, audiens santai. Cukup, teman-teman. Cukup, terima kasih. Pak Rektor, Pak Komisi, Pak Najib, Bu Anita, Pak Suito. Kami dari awal menikmati pembicaraan ini, dan ini bagi kami adalah vitamin dalam berpolitik di Sumatera Selatan. Menanggapi yang dibicarakan sama Pak Manop ya, Koyong Manop, demokrasi Pancasila, karena ini berdialektika itu.
saya coba mengawali dari demokrasi Pancasila. Dalam Pancasila itu justru tidak ada kata demokrasi. Yang ada dalam Pancasila itu musyawarah. Musyawarah itu kemudian orang menyebutnya dengan nama lain demokrasi. Kalau musyawarah dia ada dalam sila keempat. Musyawarahnya perwakilan. Jadi ketika itu dimaknai sama dengan demokrasi, berarti dia masuk ke dalam suasana Pancasila. Nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila sila keempat. Yang disampaikan Kuyung Manap tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang sering terjadi permusyawaratan perwakilan itu tidak mencerminkan kerakyatan, sehingga rakyatnya cuma mendapat hikmat dan kebijaksanaan yang baik. Kira-kira begitu. Seperti disampaikan Pak Polisi tadi, sebenarnya kita adalah produk demokrasi hari ini. Tanpa demokrasi, Sumsel juga sudah akrab dengan istilah rapat umum itu. Kalau di Muara Enim, karena saya orang Muara Enim, namanya serasan sekundang. Itu bahasa lokalnya. Yang serasan itu adalah galian dari nilai-nilai hasil dari rembukan. Akur. Di setiap kabupaten mempunyai kata-kata yang kata-kata itu adalah ruh daripada berembuk itu. Segugu, serasa, setempat, sekilan, dan lain-lain sebagainya, itu adalah nama-nama lokal yang kita kalau cari definisinya, kita samakan dengan kata demokrasi yang kita ambil dari Yunani, itu kita akan menemukan kesamaan di sana. Jadi sebenarnya demokrasi sudah sangat akrab sama kita, hanya saja Bung Karma, hari ini memang menjadi transaksional, sehingga yang kalah itu akan mengatakan demokrasi mati. Kira-kira begitu ya, atau yang terpojok mengatakan demokrasi bablas gitu ya. Tapi yang menang mengatakan demokrasi sudah pada alurnya ini. Ini sedang bagus-bagusnya demokrasi hari ini. Jadi demokrasi ini akan didefinisikan oleh orang berdasarkan rasa yang dia alami. Itu mungkin yang saya pahami sekarang. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada kata dari selesai. Sebelum kondisi pada senior kali ini, pada malam hari ini kita membahas demokrasi. Kenapa sih tema yang kita bawa masalah demokrasi? Berarti ada yang salah dengan negara saat ini. Kita ketahui bahwa demokrasi itu adalah sistem negara ini. Dan masalah buzzer yang dibilang oleh Bung tadi, siapa sih yang mampu membayar buzzer untuk menyebarkan hoax? Atau mungkin buzzer itu adalah salah satu untuk mempertahankan kekuasaan. Dan jangan sampai saya beranggapan bahwasanya buzzer ini punyanya pemerintah yang saat ini mencederai demokrasi. Dan beberapa kali ketika mahasiswa dan ketika saya melihat langsung di lapangan, bahwasanya menyampaikan aspirasi itu pun selalu dicegah, bahkan dicegah oleh para pemerintah, bahkan dari pihak kepolisian. Dan ini di mana demokrasinya di negara ini? Bahkan saya sepakat bahwasanya ini adalah demokrasi untuk oligarki. Bahwasanya rakyat tidak bisa merasakan demokrasi yang sesungguhnya, begitu. Padahal mereka yang di atas sana, mereka yang memimpin, yang membuat kebijakan, itu adalah dipilih oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Baik. Tapi apa peraturan mereka buat justru sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama dari BEM mana? Dari BEM Universitas Taman Siswa. Baik, nama? Putra. Baik, Putra. Terima kasih. Tepuk tangan buat Putra. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cintara Indonesia gencar memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, yaitu dialektika akar rumput, tema yang cukup panas sebenarnya dalam suasana kebangsaan pada hari ini, yaitu demokrasi mati, demokrasi bablas ataupun demokrasi jalan tengah. Yang pasti kita tidak mengambil sebuah kesimpulan secara lisan ya pada malam hari ini. Kesimpulan yang kita ambil adalah kesimpulan secara tersirat bahwa maknanya masih ada demokrasi yang
mempunyai kehidupan di republik ini, kita masih bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan demokrasi secara formal dengan bersuara, ya. Tetapi kondisinya kebangsaan hari ini memang cukup sensitif, sehingga sebagian pihak mengatakan demokrasi mati, sebagian pihak lagi mengatakan demokrasi bablas. Mari kita kembali kepada ciri demokrasi yang menjadi ciri khas bangsa, yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin